Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saat hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema keadilan Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Yehezkiel pasal yang ke-21 di ayat yang kelima, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita semua firman Tuhan. Yehezkiel pasal 21 ayat yang kelima firman Tuhan, dan semua manusia akan mengetahui bahwa aku Tuhan mencabut pedangku dari sarungnya sehingga tidak akan kembali lagi ke situ. Di ayat yang ke-14, dan engkau anak manusia, bernubuatlah dan tepuklah tanganmu, biarlah pedang itu menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat. Itu pedang pembunuh, pedang untuk membunuh pembunuhan besar-besaran yang berkeliling menghabiskan mereka, supaya hati mereka hancur dan yang jatuh berrebahan bertambah-tambah di tiap pintu gerbang mereka. Aku memerintahkan penumpah darah dengan pedang itu. Aduh, pedang itu dibuat menyamai petir dan digosok untuk menumpahkan darah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang adil dalam segala hal dalam setiap kehidupan kita. Yang dimaksud dengan Allah yang adil adalah bahwa Ia sepenuhnya benar dalam memperlakukan ciptaannya dan tidak ada kecurangan di dalam Tuhan. Semua hal yang dilakukan oleh Tuhan adalah hal yang adil. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Allah adalah Allah yang adil. Allah adalah yang penuh kasih. Allah adalah Allah yang murah hati. Dan semua itu adalah karakter dari Allah sendiri. Dan keadilannya itu nyata bagi setiap kehidupan kita. Tanpa keadilan, maka dosa akan semakin merajalela. Tanpa keadilan, maka dosa akan semakin banyak. Dan kita tidak mungkin menyembah Allah yang tidak adil. Setiap pelanggaran akan mendapatkan setiap konsekuensi dari perbuatannya itu sendiri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di pasal ini menceritakan di sana tentang pedang Tuhan melawan Yerusalem. Keadilan Tuhan digambarkan seperti pedang. Seperti pedang pembunuh, yakni memusnahkan dan membunuh. Dan ini berlaku atas Yerusalem, atas Yehuda, atas Israel. Allah menggambarkan bagaimana keadilan Allah terhadap Yerusalem. Karena apa? Karena perbuatan mereka yang tidak benar, karena perbuatan mereka yang selalu melakukan dosa di hadapan Tuhan, yang tidak mau dengar-dengaran akan Tuhan, sehingga Allah menggambarkan bagaimana Allah akan mengatakan keadilannya ketika dia tidak mau, atau bangsa Israel, umat Yehuda tidak mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Allah menggunakan kata pedang untuk memperlihatkan bahwa dirinya mengangkat bendera peperangan. Dia menyerang dan menghadapi umatnya sendiri. Karena apa? Karena perbuatan mereka. Dengan artinya bahwa Allah akan melenyapkan umatnya, baik orang benar maupun orang fasik. Di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat di sana dikatakan, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu ke Yerusalem dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tempat kudusnya dan bernubuatlah melawan tanah Israel. Katakanlah kepada tanah Israel, beginilah firman Tuhan, lihat, aku akan menjadi lawanmu dan akan mencabut pedangku dari sarungnya dan melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik. Oleh karena aku hendak melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik, maka pedangku akan terhunus dari sarungnya terhadap semua manusia dari selatan sampai utara. Saya dikatakan Allah mengangkat pedangnya untuk memusnahkan, untuk melawan umatnya, baik orang benar maupun orang fasik. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Semua mendapatkan konsekuensi dari setiap perbuatannya. Yehuda di sana katakan bangsa Israel, Yerusalem terutama. Sana firman Tuhan, tidak ada yang tersisa, semua akan mendapatkannya. Cara Allah membinasakan umatnya yaitu dengan cara memakai kerajaan Babilonia atau memakai
bangsa Babel. Di ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19 jelas di sana firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, gambarkanlah 2 jalan yang akan dilalui oleh pedang Raja Babel. Keduanya mulai dari satu negeri. Buatlah sebuah papan penunjuk jalan pada awal jalan menuju ke masing-masing kota. Ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena kamu membuat kesalahanmu itu teringat kembali dengan tersingkapnya pelanggaranmu, sehingga kentara dosa-dosamu dan dalam segala perbuatanmu, oleh karena kamu menjadi teringat kembali, kamu akan ditangkap dengan kekerasan. Dan hai engkau Raja Israel, orang fasik yang durhaka, yang satu pun sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Allah memakai satu kerajaan besar, yaitu kerajaan Babilonia. Allah memakai satu bangsa yang tidak mengenal Allah untuk memerangi, untuk memusnahkan umatnya. Itu adalah pedang yang dipakai oleh Allah. Pedang penghakiman dan kematian bagi umat Israel. Di ayat yang ke-11 di sana dikatakan bahwa pedang itu diberikan supaya digosok, supaya dia dipergunakan. Pedang itu diasah dan digosok supaya diberikan ke tangan si pembunuh. Saat dikatakan bahwa Allah memakai satu bangsa yang besar untuk memusnahkan umatnya. Dan jelas firman Tuhan dijelaskan mengapa demikian. Karena perbuatan mereka, karena pelanggaran mereka, karena dosa-dosa mereka. Inilah keadilan Tuhan. Digambarkan seperti pedang, dia mengangkat pedangnya untuk menghunus, untuk membinasakan umatnya. Dengan memakai satu bangsa yang besar, yang tidak mengenal Allah. Dan saya katakan tajam pedang Allah diibaratkan berkilau seperti petir. Tajamnya pedang Allah diibaratkan seperti berkilau seperti petir. Di ayat yang ke-7 sana firman Tuhan, dan kalau mereka bertanya kepadamu, mengapa engkau mengeluh? Jawab, karena suatu berita, kalau berita itu sudah tersiar, setiap hati akan menjadi tawar dan semua tangan menjadi lemah lesu, segala semangat menghilang dan semua orang terkencing, ketakutan sungguh pasti datang. Dan terjadi demikianlah firman Tuhan. Di ayat ke-9, hai anak manusia, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan. Pedang, ia sudah diasah dan juga digosok. Diasah untuk menumpahkan darah dan digosok supaya mengkilap seperti petir. Apakah kita akan bersuka cita? Tongkat anakku menghilang segala macam kayu. Di sana dikatakan pedang itu seperti petir yang menyambar. Bagaimana semuanya tidak ada lagi sukacita, tidak ada damai sejahtera, yang adalah ketakutan. Karena apa? Di hadapan mereka ada banyak kebinasaan. Umat Tuhan mengalami satu masalah yang besar, satu kebinasaan yang besar. Karena apa? Perbuatan mereka. Ini adalah cara Allah menyatakan keadilannya bagi umat-umat Tuhan. Bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Tetapi Allah itu juga Allah yang adil. Adil atas segala ciptaannya. Yang melakukan kesalahan akan mendapatkan akibatnya. Yang melakukan perbuatan baik akan mendapatkan berkat dari setiap perbuatannya. Dan sana dikatakan pedang Allah itu seperti petir yang menyambar umatnya. Tidak ada sukacita, yang ada adalah ketakutan. Allah melakukan pembersihan sampai tuntas. Tujuan Allah melakukannya adalah membersihkan orang-orang yang melakukan fasik, membersihkan orang-orang melakukan penyembahan berhala. Ketika Allah menghukum umatnya, bukan berarti tujuan Allah untuk membinasakan mereka, tetapi tujuan Allah supaya umatnya kembali kepada Tuhan sebagai peringatan bagi mereka, untuk mengingatkan mereka untuk kembali datang kepada Tuhan. Tidak ada satu pun kefasikan yang akan tersisa bagi bangsa Israel. Di ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27, beginilah firman Tuhan Allah, jauhkanlah serbanmu dari dan buanglah
Dan buangkanlah mahkotamu, tiada yang tetap seperti keadaan sekarang. Yang rendah akan ditinggikan, yang tinggi harus direndahkan. Puing-puing akan kujadikan dia, ini pun tidak akan tetap, sampai ia datang dan berhak atasnya, dan kepadanya akan kuberikan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tujuan Allah adalah supaya mereka bertobat. Kefasikan dimusnahkan, Allah membersihkan sampai tuntas, kata firman Tuhan. Tadi firman Tuhan saya sudah jelaskan bahwa semua mendapatkan hukumannya, baik mereka orang benar, baik mereka orang fasik. Kita bisa melihat bahwa orang-orang benar juga ikut terbuang ke tanah Babel. Ada Daniel, ada Sadra, Mesah, adalah mereka orang yang benar, tapi mereka juga mendapatkannya. Tujuan Allah supaya umatnya kembali kepada Tuhan. Karena firman Tuhan ada satu janji di ayat yang ke-27 di sana dikatakan, dari puing-puing di Yerusalem, dari sisa-sisa itu Allah bisa membangkitkan kembali satu kerajaan yang besar. Ini adalah janji Allah akan satu pemulihan ketika umatnya datang kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang Tuhan inginkan adalah supaya kembali kepada Tuhan. Baik dalam setiap kehidupan kita pun sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kita banyak melakukan pelanggaran, kita mungkin banyak melakukan dosa. Tetapi ketika Tuhan masih menegur kita dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan masih menasehati kita melalui orang-orang sekeliling kita, melalui orang-orang terdekat kita, berarti Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan menginginkan supaya kita kembali kepada Tuhan. Sebab tiba saatnya bahwa Allah akan menyatakan keadilannya ketika kita tidak mau bertobat. Sama seperti yang firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Sana jelas firman Tuhan menjelaskan bahwa setiap orang akan mendapatkan hasil dari perbuatannya. Kalau kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, maka kita akan mendapatkan berkat dari setiap perbuatan kita. Tetapi ketika kita tidak mau ditegur atau kita tetap melakukan dosa di hadapan Tuhan, kita juga akan mendapatkan hasil dari perbuatan kita itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, dan kita bersyukur atas keadilan Tuhan dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu, buat setiap keadilan-Mu dalam setiap hidup kami. Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang penuh kasih, yang akan bekerja dalam setiap pribadi kami. Memberkati firman-Mu di dalam setiap hidup kami. Apa yang terjadi atas Yerusalem menjadi peringatan atas kami, supaya kami berpaling kembali kepada Tuhan, supaya kami menyadari akan hidup kami, untuk kami bertobat, untuk kami mengakui setiap kesalahan kami, dan kami tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Tetapi kami boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan Tuhan, yang melakukan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berkati firman-Mu, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian akan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Allah damai sejahtera, yaitu Yesus Tuhan, kiranya memperlengkapi keluarga GPDS AD Magelang dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam keluarga GPDS AD Magelang apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.